Wow, sepertinya nih teman-teman ya, ada yang ingin menyusul Sugiknur, ya kan? Dimana kita melihat beliau yang selalu meneriakan soal Pak Presiden Jokowi hanya punya ijazah palsu. Kalau memang benar punya ijazah yang asli, kasih tunjuk dong. Ya kan? Dan akhirnya sampai ke pengadilan dan akhirnya di pengadilan pun beliau Suginur ini diputuskan hukumannya soal isu meneriakan ijazah palsu yang dimiliki oleh Pak Joko Widodo. Dan ada seorang ibu-ibu yang saya nggak tahu siapa ini beliau, dia juga ingin ya, sepertinya ingin meneruskan apa yang diteriakan oleh kelompoknya Sugi Nur. Ya artinya bahwa ya udah sebenarnya kan tidak terlalu rumit ya. Yang kita minta itu hanya Pak Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya saja. Ya, dan bagaimana videonya teman-teman saya akan coba bagikan kepada kita terlebih dahulu lewat yang satu ini dan ini dia. Atas dasar kemanusiaan untuk memenuhi rasa keadilan, mohon kiranya untuk yang terhormat Bapak Jokowi yang kami cintai, tolong tunjukkan saja ini ijazah aslinya. Dah, clear. Jadi pertanyaan-pertanyaan semua kita warga negara rakyat Indonesia pada umumnya ini sudah tidak lagi. Sekarang kan karena tidak ditunjukkan di persidangan kan masih ada nggak ini ijazahnya? Tapi apa iya enggak? Sementara beliau kan sudah pernah menjadi gubernur, wali kota, kemudian jadi presiden 2 kali. Tetapi nggak ada hal yang nggak mungkin. Nah hari ini untuk memenuhi rasa keadilan, memenuhi rasa penasaran, ya kan? Akan ditanya terus ini sebelum ditunjukkan nih ijazah aslinya mana, gitu. Nah, itu dia teman-temannya. Jadi saya nggak ngerti ya sebenarnya mereka-mereka ini ada kapasitas apa sih sebenarnya sampai mereka harus menelusuri sampai ke sana. Yang saya tahu itu ketika mereka mencalonkan diri sebagai seorang eh, presiden ya, mencalonkan sebagai calon presiden, ya tentunya juga mereka pasti akan diminta untuk memberikan ijazahnya. Ya kan? Nah, artinya kalau misalnya ijazah yang mereka miliki itu bukan ijazah asli, ya nggak mungkin mereka akan lewat diverifikasi, kan begitu. Nah, yang saya mau sampaikan itu, ada kapasitas apa orang-orang ini, ya, termasuk Suginur dan ibu yang tadi minta Pak Joko Widodo untuk menunjukkan yang namanya ijazah aslinya. Nah, sebelum saya memberikan tanggapan lebih lanjut teman-teman soal ini, kita akan coba dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Bapak kita yang luar biasa ini. Dan ini dia teman-teman. Nggak tahu nih wanita ini siapa. Ya Allah ya Karim. Mbak, saya kasih tahu ya, untuk membuktikan ijazah seseorang asli atau palsu atau tidak, itu bukan klaim menunjukkan. Saya ngomong, saya ijazah saya S3 doktor, Fakultas Kedokteran, kampus Unsud misalkan. Itu bukan jaminan bahwa ijazah saya asli atau bukan, palsu atau tidak. Lalu siapa yang punya otoritas yang bisa dijadikan pegangan bahwa ijazah itu asli atau palsu? Yakni institusi, sekolah atau kampus yang mengeluarkan ijazah tersebut. Kalau saya mengaku mengklaim ini ijazah saya asli, ini ijazah saya palsu, ini ijazah saya dari Unsud, ya maka kampus Unsud ya kan melegalisir. Itulah fungsinya melegalisir. Oh ini betul bahwa ini adalah alumni Unsud, ini alumni UGM. Begitu Mbak, ya paham Mbak? Sudah dijelaskan berkali-kali. Ya mau nyusul Suginur apa gimana kamu? Kalau kamu seseorang mengatakan ini jasa saya
itu baru klaim orang tersebut. Bisa jadi itu klaim palsu, mengaku-ngaku. Orang nggak pernah sekolah ngakunya sekolah, nggak pernah kuliah di UGM ngaku lulus UGM, bawa ijazah palsu ditunjukkan. Itu bisa jadi bohong, bisa jadi itu palsu. Nah, untuk membuktikan kebenarannya, otoritas tertinggi yang akan mensahkan ijazah UGM itu asli atau bukan, ya kampus UGM itu. Mbak, paham Mbak? Ya, semua orang kan tahu begitu. Makanya ketika ketika sebuah lembaga negara, kantor, perusahaan menerima karyawan, ada pendaftaran pegawai baru, syaratnya misalkan ijazah terakhir S1, maka ijazah Anda harus dilegalisir oleh sekolah atau kampus yang mengeluarkan ijazah. Bukan klaim ijazahmu, bukan klaim dari kita masing-masing. Karena kita bisa saja klaim kita palsu kan. Makanya ini terkait sama juga dengan kasus seseorang mengaku zuriyah Nabi atau bukan, cucu Nabi atau bukan. Itu yang melegalisir, yang mensahkan adalah lembaga yang mensahihkan, yang mengeluarkan, yang punya otoritas. Seseorang itu adalah zuriyahnya Nabi atau bukan di negara masing-masing sesuai dengan silsilah zuriat terakhir dulu mbah moyangnya. Nah, itu dia ya. Jadi saya setuju teman-teman. Jadi benar yang sebenarnya mempunyai kapasitas untuk menunjukkan keaslian daripada ijazah itu bukan mereka yang punya ijazah. Karena kalau mereka yang punya ijazah yang mengatakan ini saya punya ijazah yang asli loh, itu belum pasti, itu belum tentu itu benar asli atau malah palsu. Yang tadi disampaikan itu jelas bahwa seharusnya yang mengesahkan itu sebuah ijazah asli atau palsu adalah institut atau universitas di mana seseorang menamatkan yang namanya perkuliahannya. Contohnya nih saya kan, kalau misalnya saya katakan saya sekarang adalah seorang sarjana dan saya punya ijazah ini dia. Belum tentu ijazah yang saya tunjukkan itu adalah ijazah yang asli. Ya kan? Tapi kalau misalnya institut yang menunjukkan itu yang adalah merupakan keabsahan daripada sebuah ijazah dimaksud. Jadi kenapa justru sekarang yang dimintai untuk menunjukkan ijazah asli itu adalah seorang Pak Joko Widodo? Minta, ya cari tahu dari institut mana itu Pak Jokowi menamatkan kuliah. Kalau memang itu yang harus Anda cari, ya kan? Ya artinya kan ya udah daripada nggak ada kerjaan, ya udah lakukan aja kan begitu. Itu menurut saya, jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak yang tadi teman-teman ya. Oke, kita akan coba lihat lagi apa yang disampaikan oleh beliau. Ini dia. Kan begitu. Kalau mengaku cucunya Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, itu bukan klaim kita di sini, walaupun kita membentuk sebuah lembaga di sini. Itu tetap masih harus diakui oleh lembaga nakobah di negara asalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Irak. Harus ada pengakuan dari sana. Nah, seorang mengaku mengklaim zuriyah Nabi Muhammad SAW itu harus dibuktikan dengan ijazah, katakanlah begitulah ya, atau sertifikat yang dikeluarkan oleh nakobah bersangkutan asal negara. Gitu. Ya seorang ngaku boleh-boleh saja, tapi benar nggak pengakuannya kan? Kalau setiap orang selesai aja dengan menunjukkan klaimnya, ya baru urusan. Saya dokter, ini ijazah dokter saya. Padahal belum tentu benar loh. Jangan-jangan dokter palsu, maka harus dibuktikan, distempel, dilegalisir oleh fakultas kedokteran. Dia kuliah, dia ngaku kan.
Makanya ini dulu saya jadi ingat saya, itu tahun 90-an kalau tidak salah, dulu pernah ada doktor palsu. Ada doktor palsu 5 tahun ngajar di Unsud Purwokerto. Dokter, dosen-dosen Unsud yang senior pasti ingat ini. Saya ikut menulis kasusnya itu. Ya tahun 90-an. Dokternya senior banget loh. Sangat terkenal. Sering menjadi pembicara idola mahasiswa ketika itu. Dokter Jarot kalau nggak salah namanya. 5 tahun dia ngajar di Unsud. Baru terbongkar ternyata ijazahnya palsu. Bukan hanya ijazah S3-nya, bukan hanya ijazah doktornya yang palsu, tapi ijazah S2-nya juga palsu. Diketahui palsu ketika negara dia sikapnya sendiri yang di luar nalar. Dokter bukan ahlinya minta ngajar pada ilmu pengetahuan di luar skill, di luar disiplin ilmunya. Akhirnya dipelajari ijazahnya ternyata palsu. Itu ya. Artinya apa? Kalau hanya sekedar klaim saya doktor ijazahnya, belum bisa. Harus diverifikasi, harus ada pengesahan dari kampus yang mengeluarkan ijazahnya. Daya mah jangan diterus-terusin lah, nggak mutu. Nanti kamu malah ikut-ikutan kasuskan menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, malah repot urusan dengan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sekian saja dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada kita semua pada kesempatan siang hari ini. Ya, bagi saya sebenarnya orang-orang yang seperti Ibu tadi dan juga seorang Sugiknur, saya lihat sih sebenarnya dalam hal ini yang menjadi kelompok daripada Sugiknur ini adalah termasuk kan Pak Egy Sujana juga yang menjadi seorang advokat ya, atau kuasa hukum ya, kuasa hukum dari seorang Sugiknur. Dan memang beberapa video yang diupload oleh Egy Sujana ini ya sepertinya terus menerus soal Sugiknur dan ijazah palsu yang mereka isukan yang dimiliki oleh Pak Joko Widodo. Ini benar-benar lucu buat saya teman-teman. Ya udahlah, biarin aja mereka urusin itu semua. Yang penting kita aman, nyaman, sejahtera lewat kepemimpinan dari Pak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Sekian saja dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, NKRI harga mati.